Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Berjumpa kembali dengan Ibu dalam pembelajaran tematik, yaitu tema 7, Indahnya Keragaman di Negeriku, subtema 2, Indahnya Keragaman Budaya Negeriku, muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial, kelas 4. Kali ini kita akan melanjutkan materi tentang keragaman pakaian adat dan keragaman rumah adat yang ada di Indonesia, pembelajaran 3, muatan IPS KD 3.2 dan 4.2. Yang pertama yaitu menjelaskan keragaman rumah adat di Indonesia. Salah satu keragaman di Indonesia adalah keragaman rumah adat. Rumah adat adalah bangunan yang memiliki ciri khusus dan digunakan sebagai tempat tinggal suatu suku bangsa. Nah, keragaman rumah adat di Indonesia selain itu bentuknya bermacam-macam dan memiliki nilai artistik yang beraneka ragam. Mengapa bentuk rumah adat di Indonesia berbeda-beda? Keragaman rumah adat di Indonesia bentuknya sangat berbeda-beda. Nah, bentuk rumah adat sebagian besar disesuaikan dengan keadaan alam setempat. Di dataran rendah dan sekitar hutan, rumah dibangun di atas tiang atau berbentuk panggung. Ciri khas yang menonjol dari rumah adat dapat dilihat dari bentuk atapnya. Atapnya ada yang berbentuk limas, kerucut, dan setengah bola. Bahan untuk pembuatan atap ada yang berasal dari ijuk, jerami, daun nipah, daun lontar atau rumbia, genteng, dan kayu sirap. Keragaman bentuk rumah adat mencerminkan kemampuan nenek moyang bangsa Indonesia sebagai arsitek andal. Tidak hanya unik, bentuk rumah adat mengandung makna dan simbol tertentu. Semua itu disesuaikan adat istiadat tiap-tiap daerah. Nah, keragaman rumah adat di Indonesia. Berikut Ibu sampaikan beberapa keragaman rumah adat di Indonesia. Yang pertama adalah rumah adat yang berasal dari Aceh. Namanya adalah Rumah Adat Aceh. Yang kedua dari Provinsi Sumatera Utara. Dinamakan Rumah Balai Batak Toba. Kemudian Sumatera Barat, Rumah Gadang. Provinsi Riau ada Balai Salaso. Kemudian Rumah Melayu Atap Lipat Kajang. Kemudian Rumah Melayu Atap Lontik. Provinsi Kepulauan Riau, Rumah Melayu Atap Limas Potong. Kemudian Provinsi Jambi dinamakan Rumah Panggung. Bengkulu, Rumah Bumbungan 5. Sumatera Selatan, Rumah Limas. Bangka Belitung, Rumah Rakit dan Rumah Limas. Kemudian Lampung, Rumah Nusesat. Jawa Barat, Rumah Kasepuhan. Dan masih banyak lagi dari berbagai 34 provinsi yang ada di Indonesia. Seperti Jawa Tengah itu dinamakan Rumah Joglo. Jogja juga dinamakan Rumah Joglo. Jawa Timur juga Rumah Joglo. Kalau Banten itu dinamakan Rumah Adat Batui. Nah, ini kami sampaikan ada 34 provinsi dan memiliki beragam jenis rumah adat yang ada di Indonesia. Nah, seperti kalau di Papua itu adalah rumah Honai. Kemudian, keunikan rumah adat di Indonesia, Ibu sampaikan di sini ada rumah adat Baileo. Nah, rumah adat Baileo itu berasal dari Provinsi Maluku. Keunikannya apa? Yaitu 1. Berbentuk panggung. 2. Dindingnya terbuat dari kayu. 3. Lantai rumah dibuat dari papan yang disusun saling berdekatan tanpa paku. Kemudian 4 itu atapnya berbentuk seperti prisma dengan selasar di bagian depan dan belakangnya. 5. Atapnya terbuat dari daun sagu atau daun kelapa. Rumah yang kedua yaitu rumah adat Tambi. Nah, rumah adat Tambi ini berasal dari Provinsi Sulawesi Tengah. Keunikannya apa?
Rumah adat ini berbentuk panggung yang atapnya sekaligus berguna sebagai dinding. Rumah Tambi merupakan rumah bagi suku Kaili dan suku Lore yang umumnya merupakan rumah penduduk setempat serta memiliki beberapa wilayah yang ada di Sulawesi Tengah ini menjadikan rumah sebagai rumah bagi kepala adat. Yang membedakannya adalah jumlah anak tangga untuk menaiki rumah, di mana rumah Tambi ini digunakan sebagai rumah kepala adat. Jumlah anak tangganya ganjil, sedangkan untuk penduduk biasa anak tangganya berjumlah genap. Alas rumahnya terdiri dari balok-balok yang disusun, sedangkan pondasinya terdiri dari batu alam. Tangga untuk naik tersebut terbuat dari daun rumbia atau daun bambu yang dibelah dua. Nah, keunikan rumah adat yang lain adalah rumah adat Honai. Rumah adat Honai ini berasal dari Provinsi Papua. Keunikannya adalah 1. Berbentuk bulat, kemudian dindingnya terbuat dari rotan. Yang ketiga yaitu lantainya berupa tanah. Keempat, atapnya berbentuk kerucut atau kubah. Dan yang kelima, biasanya atapnya ini terbuat dari alang-alang. Nah, selanjutnya adalah rumah adat Tongkonan. Berikut gambarnya. Kemudian rumah adat Tongkonan ini berasal dari Provinsi Sulawesi Selatan. Keunikannya yang pertama yaitu berbentuk panggung, dindingnya terbuat dari kayu dan direkatkan tanpa paku. Kemudian lantainya terbuat dari papan kayu tanpa paku juga. Atapnya berbentuk melengkung seperti perahu. Atapnya terbuat dari bahan ijo, ada pintu dan jendela yang ukurannya kecil juga agar menghalau udara dingin yang masuk supaya rumah itu lebih hangat. Nah, berikutnya rumah Lamin. Rumah Lamin ini berasal dari Provinsi Kalimantan Timur. Keunikannya apa? Yang pertama, yaitu rumah berbentuk panggung panjang dan besar. Kemudian memiliki tiang penyangga dari permukaan tanah yang tingginya bisa sampai 3 meter. Yang ketiga, lantainya terbuat dari kayu dan direkatkan tanpa paku. Yang keempat, ujung atapnya berbentuk pelana. Yang kelima, atapnya terbuat dari kayu. Yang keenam, dindingnya terbuat dari kayu, kemudian diselingi daun rumbia. Nah, yang kedua, Ibu akan menjelaskan keragaman pakaian adat yang ada di Indonesia. Nah, pakaian adat yang ada di Indonesia ini, setiap provinsi di Indonesia memiliki pakaian adat. Perbedaan kondisi geografis wilayah Indonesia mendorong berkembangnya pakaian adat. Dan perlu kalian ketahui bahwa pakaian adat itu termasuk salah satu kekayaan budaya. Penduduk daerah biasanya mengenakan pakaian adat dalam peringatan peristiwa atau acara tertentu. Contohnya pakaian adat dikenakan saat acara pernikahan atau tradisi adat daerah setempat. Di beberapa daerah, pakaian adat ini dikelompokkan sesuai kedudukan atau status pemakainya dalam masyarakat. Contohnya misalnya pakaian raja, kepala suku, atau bangsawan berbeda dengan pakaian adat rakyat biasa. Berikut beberapa nama pakaian adat yang ada di Indonesia. Ibu sampaikan di sini yang pertama yaitu nama pakaian adat Ele Balang. Ele Balang itu berasal dari Aceh. Kemudian Ulos berasal dari Sumatera Utara. Bundo Kanduang Limpapeh, Rumah Nan Gadang berasal dari Sumatera Barat. Kemudian ada pakaian tradisional Melayu yang berasal dari Riau. Dan masih banyak lagi nama-nama pakaian adat yang ada di Indonesia. Nah, di sini ada 20 nama pakaian adat beserta daerah asalnya. Kebaya itu tidak asing dari daerah Jawa Tengah, Jawa Barat, ya. Kebaya kesatrian berasal dari Jogja. Kemudian pesaan itu berasal dari daerah Jawa Timur dan masih banyak lagi ya. Nah, untuk tugas hari ini anak-anak bisa
menuliskan keunikan pakaian adat yang terlihat dari setiap pakaian daerah pada gambar di buku paket tema 7 halaman 72 sampai 74. Silakan anak-anak dikerjakan tugasnya. Terima kasih untuk hari ini. Sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.